terimalah salam di dalam Dharma. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Dan salam sejahtera bagi semua. Pada kesempatan sore ini kita akan bersama-sama membawakan doa. Yang pertama, doa untuk 7 bulan kehamilan dari Siska Yohanes dan juga keluarga yang menempati rumah ini dari Bapak Jonathan Tirta Subandi, dan juga yang kedua sebagai doa untuk blessing atau pemberkatan rumah. Akan kita panjatkan doa-doa dan harapan-harapan yang positif, yang baik di tempat ini. Semoga apabila ada anaksir-anaksir yang buruk yang akan mengganggu kenyamanan, ketentraman seluruh anggota keluarga, kekuatannya menjadi lemah maupun netral, dan juga berbalik memancarkan welas asih dan cinta kasih kepada seluruh penghuni rumah dari Bapak Jonathan sekeluarga. Semoga selalu sehat, bahagia, bebas rintangan dan halangan apapun. Dan juga kita doakan usia kehamilan dari Ibu Siska Yohanes ini, semoga tumbuh menjadi janin, menjadi bayi yang sehat dalam kandungan, dan nantinya bisa dilahirkan tepat pada waktunya, menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Marilah dengan penuh khusyuk, penuh keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa, para Buddha dan para suci, kita bawakan doa-doa ini. Semoga nantinya berguna, bermanfaat bagi Ibu Siska yang sedang hamil, dan juga berguna bagi tempat tinggal rumah dari Bapak Jonathan. Semoga segala anaksir yang buruk akan lenyap, akan sirna. Mohon berdiri. Untuk mengawali pembawaan doa, marilah kita bersama-sama menghormat di altar Buddha dengan menundukkan setengah badan sebanyak 3 kali. Hormat pertama, hormat kedua, hormat ketiga. Dibuka buku puja baktinya, halaman pertama, persembahan dupa. Lo sang cara
Sepo Namo Yen Saya Sepo Namo Yen Ya Sepo Namo Yen Saya 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 Sepo Namo Yen Saya. Ya. Oh ya. Nah, itu kan gampang. Yen Saya Sepo Yen halaman 58 masing-masing 3 kali. Namo Sesejamonipo Namo Sesejamonipo Namo Sesejamonipo Namo Yen Saya Sepo Namo Yen Saya Sepo Namo Yen Saya Sepo Namo Quang Biên Cho Bồ Sai Namo Quang Biên Cho Bồ Sai Namo Quang Biên Cho Bồ Sai Namo
chok mu sai nam mô Yết quang thiên chok mu sai nam mô Yết quang thiên chok mu sai nam mô Yo sơ hai về vô mu sai nam mô Yo sơ hai về vô mu sai nam mô Yo sơ hai về vô mu sai. Sang Wei 68, 69 mohon berdiri. Di depan te ditambah namo. Marilah kita selalu menyatakan pelindungan kepada Buddha, Dharma dan Sangha sampai tercapainya nirwana dengan Sang Wei. Namo bagian atas. Kita limpahkan kebajikan dari membawa doa ini untuk para makhluk yang membutuhkan. Semoga terbantu telahir di alam bahagia. Yen silakan duduk, bukunya dikumpulkan, ganti buku. Kembali kita akan memanjatkan doa dan harapan untuk keluarga Bapak Jonathan Tirta Subandi dan Ibu Siska Yohanes yang saat ini sedang hamil 7 bulan, dan juga blessing atau pembersihan rumah ini apabila ada anak sir yang buruk yang tidak bersahabat yang akan mengganggu kenyamanan ketentraman anggota keluarga, semoga bisa netral kekuatannya dan berbalik memancarkan wilas asih kepada seluruh penghuni rumah untuk hidup rukun dan harmonis. Kita buka buku puja baktinya halaman 4. Kita puji, kita agungkan, kita muliakan Tuhan Yang Maha Esa, para Buddha dan para suci dengan pujian vandana masing-masing 3 kali bersama-sama. Namo Samyang Adi Buddhaya
Namo Sangyang Adi Budaya, Namo Sangyang Adi Budaya, Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa, Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa, Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa, Namo sabbe bodhisataya mahasataya, Namo sabbe bodhisataya mahasataya, Namo sabbe bodhisataya mahasataya. Agar senantiasa seluruh penghuni rumah selalu mendapatkan ketenangan, kedamaian, kebahagiaan, kita menyatakan pelindungan kepada Buddha, Dharma, dan Sangha dengan pernyataan tisarannya halaman 5 dan 6. Buddhang saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami, Sanghang saranang gacchami, Dutiyampi Buddhang saranang gacchami, Dutiyampi Dhammang saranang gacchami, Dutiyampi Sanghang saranang gacchami, Tatiyampi Buddhang saranang gacchami, Tatiyampi Dhammang saranang gacchami, Tatiyampi Sanghang saranang gacchami. Kita baca beberapa pernyataan kebenaran, dibuka halaman 11 dan 12. Semoga dengan pernyataan kebenaran selalu berlindung kepada Buddha, Dharma, dan Sangha sampai tercapainya nirwana, akan berguna dan bermanfaat untuk keselamatan dari Bapak Jonathan sekeluarga. Kita baca bersama-sama Indonesianya 11 dan 12. Tiada perlindungan lain bagiku, Buddhalah sesungguhnya pelindungku. Berkat kesungguhan pernyataan ini, semoga Anda selamat sejahtera. Tiada perlindungan lain bagiku, Dhammalah sesungguhnya pelindungku. Berkat kesungguhan pernyataan ini, semoga Anda selamat sejahtera. Tiada perlindungan lain bagiku, Sanghalah sesungguhnya pelindungku. Berkat kesungguhan pernyataan ini, semoga Anda selamat sejahtera. Doa-doa keselamatan halaman 13 dan 14 kita baca bersama Indonesianya. Semoga segala malapetaka jauh menyisih, semua penyakit menjadi sembuh. Semoga tiada mara bahaya yang menimpa diri Anda. Semoga hidup Anda bahagia dan panjang umur. Berdasarkan kekuatan perlindungan ini, semoga tiada lagi malapetaka yang mengganggu. Berkat keampuhan parita ini, semoga semua kesukaran lenyap. Dengan kekuatan para Buddha serta para paceka Buddha dan para arat seluruhnya, semoga memperoleh perlindungan. Syair berkah kejayaan termulia. Permata Apapun yang terdapat di alam semesta ini, tiada satu pun yang dapat menyamai permata Buddha. Semoga Anda sejahtera. Permata apapun yang terdapat di alam semesta ini, tiada satu pun yang dapat menyamai permata Dhamma. Semoga Anda sejahtera. Permata apapun yang terdapat di alam semesta ini, tiada satu pun yang dapat menyamai permata Sangha. Semoga Anda sejahtera. Ratana Sutta bait 15, 16 dan 17 pernah berguna bermanfaat di kota Vaishali. Semoga hal yang sama pun berguna bermanfaat bagi tempat ini, bebas dari anaksir yang buruk, segala unsur negatif yang tidak bersahabat akan netral kekuatannya. Kita lantunkan Ratana Sutta menggunakan bahasa Pali. Ya Nida Bhutani Samagatani Bhumani Vayani Vantarike
Datang dewa manusia mujitang, undang nama sama suati atur, yanida butani sama gatani bumani wayani waan talike datang dewa manusia pujitam, dhamma nama sama suati atur, yanida butani sama gatani bumani wayani wa antalike datang dewa manusia pujitam, sanggang nama sama suati atur. Halaman 19 dan berikutnya kita limpahkan kebajikan dari membawa doa ini sepenuhnya untuk leluhur keluarga apabila ada yang masih berada di alam penderitaan, dengan pelimpahan jasa akan terbantu telah di alam bahagia, dan setelah di alam bahagia memberikan doanya kepada keluarga Bapak Jonathan dan Ibu Siska, semoga akan selalu sehat dan bahagia. Kita limpahkan, kita baca bahasa Indonesianya. Sebanyak kami telah mencapai dan mengumpulkan jasa, semoga semua dewa turut bergembira agar mendapat keuntungan beraneka warna. Sebanyak kami telah mencapai dan mengumpulkan jasa, semoga semua makhluk halus turut bergembira agar mendapat keuntungan beraneka warna. Sebanyak kami telah mencapai dan mengumpulkan jasa, semoga semua makhluk hidup turut bergembira agar mendapat keuntungan beraneka warna. Semoga para makhluk di angkasa dan di bumi, para dewa dan naga yang perkasa, setelah menikmati jasa-jasa ini, selalu melindungi keluarga Bapak Jonathan Tirta Subandi dan Ibu Siska Yohanes. Semoga jasa-jasa ini melimpah pada sanak keluarga yang telah meninggal. Semoga mereka berbahagia. Semoga jasa-jasa ini melimpah pada sanak keluarga yang telah meninggal. Semoga mereka berbahagia. Semoga jasa-jasa ini melimpah pada sanak keluarga yang telah meninggal. Semoga mereka berbahagia. Semoga hujan tepat pada musimnya. Semoga dunia maju dengan pesat. Semoga selalu bahagia dan damai. Semoga pemerintah pemimpin berlaku lurus. Semoga para makhluk di angkasa dan di bumi, para dewa dan naga yang perkasa, setelah menikmati jasa-jasa ini, selalu melindungi kita semua. Ning, sikap merenung, sikap meditasi dimulai. Inilah yang disabdakan oleh Sang Buddha. Sang Buddha mengatakan kepada Ananda, dengarkanlah baik-baik, dan aku akan jelaskan ini kepadamu dengan terperinci. Janin tumbuh dalam kandungan selama 10 bulan perhitungan candra sengkala. Alangkah menderitanya ibu selama janin berada di situ. Pada bulan pertama kehamilan,
Hidup janin tidaklah menentu seperti titik embun pada daun yang kemungkinan tidak akan bertahan dari pagi hingga sore, tetapi akan menguap pada tengah hari. Pada bulan kedua, janin menjadi kental seperti susu kental. Pada bulan ketiga, ia seperti darah yang mengental. Pada bulan keempat, janin mulai terwujud sedikit seperti manusia. Selama bulan kelima, dalam kandungan, kelima anggota badan anak, 2 kaki, 2 tangan, dan kepala mulai terbentuk. Pada bulan ke-6 kehamilan, anak mulai mengembangkan inti ke-6 alat inderanya, yaitu mata, telinga, hidung, lidah, badan, dan pikiran. Selama bulan ke-7, ke-360 tulang-tulang dan persendian terbentuk, dan ke-84.000 pori-pori rambut juga telah sempurna. Dalam bulan ke-8 kehamilan, kecerdasan dan ke-9 lubang terbentuk. Pada bulan ke-9, janin telah belajar menyerap berbagai zat makanan. Misalnya janin dapat menyerap sari buah-buahan, akar tanaman tertentu, dan kelima macam padi-padian. Sabi sata bawantus kitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sikap ning, sikap merenung, sikap meditasi selesai. Sadu, sadu, sadu. Terimalah salam di dalam Dharma. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Di kalangan umat Buddha ada kegiatan membawakan doa. Yang pertama biasanya ada buka usaha, mengawali pekerjaan, itu juga mengundang tim doa maupun para rohaniwan agama Buddha untuk membaca doa-doa di tempat itu. Ada kemungkinan kalau tempat itu sudah didoakan atau di blessing, itu menempati atau mengawali kegiatan pekerjaan itu lebih pede, percaya diri. Karena tidak lepas di samping ada unsur yang kelihatan di sekitar kita yang menempati, namun juga ada unsur-unsur yang tidak kelihatan. Pada kehidupan Sang Buddha pernah dicontohkan ada seorang biku mau bermeditasi di sebuah hutan. Ada kemungkinan biku ini ketika melihat hutan yang sejuk dan nyaman secara kasat mata merasa cocok di situ. Kemudian biku ini bermeditasi di situ. Sekalipun kelihatan secara kasat mata tempatnya menyenangkan, ya, ternyata pada malam hari tempat itu ketika para biku bermeditasi banyak gangguan-gangguan. Gangguannya suara-suara, ya, yang menimbulkan ketidaknyamanan para biku yang mau bermeditasi di situ, sehingga meditasinya pikirannya kacau, tidak bisa terwujud apa yang diharapkan kondisi di situ. Sudah beberapa kali usaha untuk meditasi mencapai ketenangan, pikirannya tetap kacau karena diganggu oleh makhluk-makhluk yang tidak kelihatan di sekitar situ. Kemudian para biku pun berusaha mengatasinya dengan datang minta petunjuk kepada Sang Buddha. Sang Buddha karena mempunyai kewaskedaan bisa melihat bahwa kamu tidak bisa tenang di tempat itu karena ada makhluk-makhluk yang terganggu dengan kedatanganmu. Jadi para makhluk-makhluk penghuni hutan itu merasa tidak nyaman dengan kehadiran para biku ini, sehingga mengganggu dari biku yang bermeditasi. Kemudian Sang Buddha memberi saran kepada para biku ini agar memancarkan welas asih dan cita kasih secara universal, tidak dimungsuhi, ya, tidak diusir, ya, memancarkan welas asih makhluk-makhluk yang dari barat, timur, utara, ya, bawah, yang besar, yang kecil, yang pendek, yang panjang, dipancarkan welas asih cinta kasih. Tidak ada pikiran untuk memusuhi dan mengganggu makhluk-makhluk itu. Setelah
bacakan dan memancarkan welas asih itu ternyata kondisinya sangat kondusif, sangat cocok untuk meditasi sampai para biku itu berhasil mencapai ketenangan. Hal yang sama saya kira tujuan dari pemberkatan rumah ini pun ya, agar rumah ini tenang dan nyaman ditinggali. Unsur-unsur negatif yang tidak kelihatan, karena bahan bangunan itu kan berasal dari bermacam-macam tempat ya, mungkin ya, yang ada yang ikut dan sebagainya. Jadi kita tidak boleh bermungsuhan dengan makhluk apapun, kita pancarkan welas asih kepada makhluk-makhluk hidup, semoga mereka berbahagia dan sejahtera. Dan kemudian juga di dalam Dhamma dicatat juga berkaitan dengan kehamilan seseorang ya. Tadi Sang Buddha sudah kelihatan seperti dokter kandungan juga ya, tahu juga tentang kandungan itu ya. Kemudian juga pernah pada satu ketika itu ada seorang ibu mau melahirkan, setelah usia kandungannya cukup mau melahirkan, mengalami kesulitan. Kemudian di situ juga ada para biku. Kemudian Sang Buddha memberi nasihat kepada seorang biku yang namanya Angulimala untuk menyatakan kebenaran ya. Ini bisa dihafal juga, bisa diketahui oleh umat Buddha. Pernyataan kebenaran yang diucapkan oleh Angulimala ini mengatakan demikian. Angulimala ini dulu seorang penjahat, seorang pembunuh ya, menjadi seorang biku ya. Pernyataan yang diucapkan oleh Angulimala atas saran Sang Buddha ini, sejak jadi biku saya seingat saya tidak pernah membunuh. Berkat pernyataan kebenaran ini semoga bayi yang akan dilahirkan itu bisa selamat ya. Kemudian dibacakan seperti itu, bayi ibu yang mau melahirkan tadi ternyata bisa lahir dengan selamat. Semoga pernyataan-pernyataan kebenaran, kejujuran-kejujuran dalam kehidupan ini yang dijalani seorang ibu atau anggota keluarga akan membawa kemudahan-kemudahan di saat mengalami kesulitan-kesulitan. Semoga pembawaan doa ini membuat lega bagi Bapak Jonathan sekeluarga dan Ibu. Kita selalu doakan semoga kandungannya tumbuh sehat dan nantinya waktunya bisa lahir dengan selamat dan anaknya menjadi anak yang berbakti kepada orang tuanya. Sadu, sadu, sadu.